Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah GSKI Kids Betani Ministries. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah secara online ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu juga nanti untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu pada setiap kami untuk membimbing kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah pada hari ini. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ibadah ya adik-adik. Oke, adik-adik siapa di sini yang percaya kalau kasihnya Tuhan Yesus itu gak pernah berakhir? Coba semuanya teriak, wow! Oke, kalau semuanya percaya, sekarang kita mau sama-sama dengan sukacita kita mau puji Tuhan sungguh-sungguh karena kita percaya kasihnya Tuhan itu gak berkesudahan, oke? Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Spapaparapa, spapaparapa, spapaparapa. Spapaparapa, spapaparapa, spapaparapa. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita
Adik-adik di sini siapa yang mau seperti Tuhan yang penuh kasih dan yang sangat baik? Oke, kita lanjutkan nyanyinya ya. Semuanya tetap semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk pujikan lagu ini ya. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang Kau panggil namaku Tuhan. bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, Ini hidupku ku Tuhan. serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan Kita pujikan yang lebih sungguh-sungguh lagi yang terbaik untuk Tuhan. hidupku. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku Kau panggil namaku Tuhan. istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayangan. Lebih sungguh-sungguh kita
Bilang, ini hidupku Tuhan. Ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah ku Tuhan, sesuai rencana. Kita sama-sama angkat tangan kita. Sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan.
Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Aris pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Ambil sikap doa yang baik terlebih dahulu, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memuji dan menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, beri pengertian kepada setiap kami akan firman yang disampaikan pada hari ini, supaya kami bisa memahami dan juga melakukan firman pada hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya adik-adik, kita siapkan dulu ya Alkitabnya. Ambil Alkitabnya dan juga buku catatannya ya, kalau mau mencatat pada hari ini. Adik-adik, masih ingat nggak kemarin Jumat kita merayakan apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Hari Jumat kemarin kita merayakan apa? Ya, hari Jumat kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, pada hari Minggu ini Kak Haris akan menjelaskan kisah selanjutnya setelah kematian Yesus di kayu salib, yaitu Yesus bangkit. Kita buka ya adik-adik di dalam Lukas 23 ayat 50. Nanti Kak Haris akan menjelaskan ceritanya pada adik-adik semuanya. Ya, setelah Yesus mati di atas kayu salib adik-adik, di situ ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Siapa adik-adik? Nama orang yang datang pada mayat Yesus pada hari itu. Siapa? Ya, Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea ini datang kepada Pilatus untuk meminta supaya mayat Yesus dikuburkan di dalam kuburan yang telah disediakan oleh Yusuf dari Arimatea itu. Pada saat itu Yusuf beserta dengan perempuan-perempuan yang ada bersama dengannya untuk menguburkan Yesus ke dalam kubur yang disediakan itu. Perempuan-perempuan itu melihat juga bagaimana mayat Yesus itu dibaringkan di dalam kubur itu. Kubur itu digali adik-adik di dalam sebuah bukit batu. Nah, setelah mayat Yesus dibaringkan di situ, kubur itu ditutup oleh batu supaya tidak terlihat dari luar adik-adik. Jadi kuburannya itu seperti gua gitu, mayat Yesus dimasukkan di dalamnya, kemudian pintunya itu dari batu adik-adik ditutup. Setelah mereka selesai melakukan hal itu, perempuan-perempuan itu kembali untuk menyediakan rempah-rempah dan juga minyak mur. Tujuannya untuk mengolesi mayat Yesus itu supaya tetap harum, tetap bisa bertahan lama. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Pada hari itu, di pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, ya. Pada saat itu kan Yesus mati di kayu salib hari Jumat adik-adik. Kemudian hari Sabat itu mereka nggak boleh melakukan aktivitas apapun. Hari Sabat pada zaman tradisi Yahudi yaitu mulai dari Jumat sore, matahari tenggelam itu sampai Sabtu sore adik-adik. Jadi Jumat sore sampai Sabtu sore itu orang-orang tidak boleh melakukan apa-apa. Itu merupakan hari Sabat bagi mereka. Kemudian di pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Ya, kalau kita lihat hari pertama minggu itu ya tepat pada hari Minggu. Pagi-pagi benar. Ya, Minggu pagi-pagi benar. Mereka itu membawa rempah-rempah yang sudah disiapkan itu ke dalam kubur Yesus. Tapi ketika mereka sampai di depan kubur Yesus, apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Kita baca ya di Lukas 24 ayat kedua. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka datang nih ke kubur itu, tapi yang dilihatnya pintu yang dari batu tadi itu sudah terguling. Jadi pintunya terbuka, adik-adik. Dan mereka penasaran. Mereka masuklah ke dalam.
Dan dilihatnya, mayat Yesus sudah tidak ada. Di situ mereka bingung. Kita baca ya di ayat keempat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Nah, ketika mereka bingung nih, aduh kemana ya mayat Yesus? Siapa ya yang ambil? Mereka bingung adik-adik. Mereka terdiam, mereka bingung. Saat itu juga ada malaikat Tuhan datang menghampiri mereka. Dan malaikat Tuhan itu menyampaikan kepada mereka. Di ayat kelima kita baca. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Ya, mereka takut adik-adik melihat 2 orang tadi, yaitu malaikat Tuhan. Mereka menundukkan kepala. Kemudian malaikat Tuhan itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup?" Dia di sini yaitu Tuhan Yesus. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Jadi malaikat Tuhan itu menenangkan hati perempuan-perempuan itu. Mereka kan bingung tadinya, mayat Yesus kemana? Tapi malaikat ini menenangkan mereka. Dia mengatakan bahwa Yesus yang sedang dicari oleh mereka itu telah bangkit, adik-adik. Ia bangkit. Artinya apa? Tuhan Yesus yang kita sembah saat ini, adik-adik, Dia itu hidup. Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini, adik-adik. Jadi kematian Tuhan Yesus itu dilanjutkan oleh kebangkitannya supaya kita, orang-orang yang berdosa ini, itu bisa selamat, adik-adik. Seharusnya kita itu binasa akibat dosa. Karena Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, itu hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup memulihkan hubungan manusia yang sudah terpisah akibat dosa itu. Kakak gambarkan seperti ini, adik-adik. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, itu ada jurang antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Nah, begitu juga kita, kalau orang yang berdosa, kita hidup dalam dosa, ada jurang yang menghambat, menghalangi kita dengan Tuhan. Jadi kita itu terlihat jauh dengan Tuhan karena ada jurang itu. Tapi karena kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur itu memberikan pengharapan kepada kita semua bahwa hubungan kita yang terpisah oleh dosa itu kembali dipulihkan, adik-adik. Kita kembali bisa bersekutu dengan Tuhan. Artinya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menebus manusia yang berdosa ini dari belenggu dosa, supaya kita tidak binasa akibat dosa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Ada yang tahu nggak? Upah dosa itu apa? Ya, betul, upah dosa adalah maut. Ya, karena ketika kita hidup di dalam dosa, kita nggak akan bisa menerima hidup yang kekal itu, adik-adik. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tetap taat kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap intim di dalam Tuhan Yesus, adik-adik. Kita harus benar-benar ibadah dengan serius, kemudian kita rajin membaca firman setiap hari, supaya kita ini bisa memperoleh janji Tuhan itu, yaitu hidup yang kekal. Ya, adik-adik, kita lanjutkan ya. Setelah itu mereka, perempuan-perempuan itu kembali. Kita baca di ayat ke-9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Kenapa kok 11 murid? Ada yang ingat nggak kenapa ada 11 murid? Ya, aslinya kan 12 murid, adik-adik. Tapi ada satu yang mengkhianati. Siapa coba namanya? Ya, Yudas. Yudas itu kan mengkhianati Tuhan Yesus. Dan akhirnya murid Yesus ini tinggal 11 orang. Nah, mereka itu datang kepada 11 murid Yesus dan saudara-saudaranya.
Mereka menceritakan apa yang terjadi. Namun apa yang terjadi adik-adik? Di ayat 11 dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi? Setelah perempuan-perempuan itu datang pada murid-murid Yesus, mereka nggak percaya kalau Yesus itu telah bangkit. Petrus juga nggak percaya. Petrus ini selalu ingin melihat apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Dan Petrus bangun, berangkat ke kubur itu. Petrus sendiri melihat bahwa di kubur itu hanya tinggal kain kafan saja. Dan Petrus bertanya-tanya, ada keraguan dalam hati. Kemana ya Yesus yang telah mati itu? Dia bertanya-tanya pastinya dalam hati. Nah, untuk menjawab keraguan murid-murid Yesus, untuk menjawab keraguan dari Petrus juga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama yaitu Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid ketika melakukan perjalanan ke Emmaus. Ya, 2 orang murid ini adik-adik itu bukan anggota dari 11 murid Yesus yang anggota intinya itu, tapi murid Yesus itu kan banyak. Nah, dua orang murid yang perjalanan ke Emmaus itu adalah murid Yesus yang lain. Mereka sedang berjalan ke Emmaus. Kemudian mereka bercakap-cakap tentang apa yang sedang terjadi. Mereka bertanya-tanya, mereka ngobrol adik-adik, berbincang-bincang. Nah, ketika mereka berdua berjalan, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi apa yang terjadi adik-adik? 2 orang murid ini tidak tahu bahwa Yesus sedang bersama dengan dia. Mereka tidak tahu kalau Yesus ini sedang berjalan bersama mereka. Mereka baru sadar ketika mereka memaksa Tuhan Yesus untuk tinggal bersamanya. Dan ketika itu Yesus makan bersama dengan dia. Kita baca ya di Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan, yaitu Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, ketika itu juga mereka sadar bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Yesus ada bersama dengan mereka pada saat itu. Setelah kejadian itu mereka pergi menceritakan apa yang telah terjadi kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan ketika itu juga mereka semua berkumpul. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, di sini Tuhan Yesus ini ingin menyatakan dirinya bahwa ia benar-benar bangkit, ia benar-benar hidup, ia ada bersama dengan mereka, ia ada bersama dengan kita saat ini. Di ayat 37 dikatakan, mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, mereka takut, dikirain Tuhan Yesus itu hantu adik-adik. Ya, seringkali kita juga kurang percaya kalau itu pertolongan Tuhan. Nah, kita seringkali seperti murid-murid Yesus, kita ada keraguan dalam hati. Nah, karena mereka masih ragu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Ia memperlihatkan tangannya yang lubang paku, kakinya juga kepada mereka. Tapi mereka belum percaya juga, adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus ini meminta makanan kepada mereka. Di ayat 42 dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, dari situlah mereka baru percaya. Seringkali kita beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi seringkali juga ada keraguan dalam hati. Ada ketakutan, kekhawatiran dalam hati kita. Mulai saat ini, ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu
telah bangkit, Dia hidup, Dia ada bersama-sama dengan kita. Maka saat ini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, jangan pernah merasa sendirian adik-adik. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan hidup ada bersama dengan kita. Nah, ketika kita takut, mungkin besok ada ujian, kita takut, aduh aku besok nggak bisa nih, ujiannya sulit. Misal ujian matematika aku nggak bisa nih. Gimana ya? Ingat adik-adik, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan hanya berdoa aja, kita juga harus belajar mempersiapkan diri. Percayalah, ketika kita berdoa, kita belajar, maka Tuhan akan menuntun kita. Yang kita kira itu sulit, pada hari ujiannya kita akan bisa mengerjakannya. Oleh karena itu jangan pernah takut ya adik. Dan yang kedua, kita harus menjadi saksi kebaikan Tuhan Yesus yang kita alami. Di ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Murid-murid Yesus adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Saat inilah tugas kita adik-adik. Kita harus juga menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Ceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Melalui Paskah ini, kita ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Melalui kehidupan kita ditolong. Kita yang tadinya takut, cemas, khawatir, kita berdoa kepada Tuhan, kita memperoleh damai sejahtera. Atau pertolongan-pertolongan Tuhan yang lain, ceritakan ke keluarga kita, ke teman kita, atau ke orang-orang yang kita kenal. Mulai saat ini belajarlah adik-adik bahwa Tuhan telah bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhan telah menebus dosa kita. Kita saat ini, kita harus menjadi saksi-saksinya. Kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, mulai saat ini, siapa yang mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan? Ya, kita semua pasti ingin belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, maka kita harus hidup benar. Supaya hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga adalah, janganlah kita berbuat dosa lagi adik-adik. Ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Betapa berharganya kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita lihat perjalanan kematian Tuhan Yesus sampai kebangkitannya. Oleh karena itu janganlah kita berbuat dosa lagi. Ketika ada orang yang mengajak kita berbuat dosa, beranilah berkata tidak untuk dosa itu. Janganlah kita sekali-kali mencoba hidup dalam dosa. Dan teruslah percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi itu aja adik-adik, ada 3 poin yang kakak sampaikan pada hari ini. Di dalam kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Yesus itu hidup. Yang pertama, maka kita harus hidup. Jangan pernah takut, jangan khawatir, jangan cemas. Dan yang kedua, jadilah saksi dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, janganlah kita hidup di dalam dosa. Janganlah kita berbuat dosa lagi. Sekian yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Ya, sebelum kakak akhirin, kita baca sama-sama ayat hafalan. Kita buka ya, di Lukas 24 ayat 6 bagian A. Lukas 24 ayat 6 bagian A. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Baca sekali lagi ya adik-adik. Lukas 24 ayat 6 bagian A. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Oleh karena itu kita harus tetap hidup di dalam Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, sekian adik-adik firman yang dapat kakak sampaikan. Semoga kita bisa menerapkan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kita bisa menjadi berkat dan menyenangkan nama Tuhan. See you adik-adik. Sampai jumpa di ibadah GSKI Bethany Kids Ministry minggu depan. Bye. God bless you. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau membuat gantungan Tuhan Yesus dengan tulisan Ia bangkit. Yuk Kak Devi bantu jelaskan bahan-bahannya ya. Oke, bahan-bahannya yang pertama kertas warna-warni. Kita butuh warna hitam, biru atau dan putih.
Tapi kalau misalnya adik-adik nggak punya warna ini, boleh warna lain juga, tidak masalah. Nanti yang karton ya adik-adik, supaya agak keras. Nah, terus ada stick es krim, kita butuh 2. Kalau misal nggak punya stick es krim, bisa diganti pakai karton bekas yang dipotong menjadi bentuk stick es krim. Terus pita untuk menggantung, gunting, spidol, dan kakak pakai double tape. Kalau misal kalian nggak punya double tape, juga boleh pakai lem, tidak masalah. Oke, sekarang mari kita mulai membuat. Pertama, kita ambil 2 stick es krimnya dan kita satukan membentuk bentuk salib. Kalau Kak Devi pakainya double tape. Kalau adik-adik tidak punya double tape, bisa pakai lem. Salib. Oke, kalau sudah, ambil kertas warna putih, kemudian ukur kurang lebih sampai kayunya tertutup, tapi ada kelihatannya sedikit juga. Kasih titik, lalu kita gunting. Batasnya yang tadi ya, kita tepuk kertasnya juga. Kemudian kita bayangkan di sini nanti jadi tangannya, di sini nanti jadi bajunya adik-adik. Kita gunting untuk lengan, lalu perut. Waktu dibuka jadinya seperti ini. Ini baju. Coba dipas dulu. Oh, agak kepanjangan bajunya. Pendekkan sedikit. Oke, jika sudah bajunya, sekarang kita buat kepalanya. Bentuk lingkaran adik-adik. Kalau misalnya kalian belum bisa bentuk lingkaran, kalian bisa gunakan koin atau bagian bawah botol, tutup botol juga. Nah, kalau sudah lingkaran kita gunting. Ini nanti jadi bagian kepalanya. Kalau sudah ada bagian kepalanya, kita membuat rambut dan jenggotnya Tuhan Yesus. Caranya ambil kertas warna hitam, kemudian paskan ukur adik-adik kepalanya, kita bayangkan seperti ini, lalu gunting, beri jarak, bayangkan ini nanti jadi jenggot. Nah, terus kita rapikan, kita potong jenggotnya, kita potong rambutnya juga supaya rapi. Kemudian jenggotnya lagi dipotong. Jadinya kurang lebih seperti ini. Loh, tapi kalau ditempel nanti tidak kelihatan mukanya. Jadi kita buat mukanya sekarang. Caranya, rambutnya tadi dilipat jadi 2. Kemudian dari bagian tengah gunting. Bayangkan nanti ini tempat mukanya. Seperti ini. Nah, ini kan sudah mukanya. Sekarang masih kurang mulutnya. Jadi mulutnya nanti di bawah sini ya, lipat lagi. Lalu gunting sedikit untuk mulutnya.
seperti ini boleh ditempel adik-adik. Cara menempelnya pakai double tape atau pakai lem boleh. Kakak pakai double tape itu ditempelkan ke bagian rambut seperti ini. Jenggotnya hap. Jenggot yang tengah-tengah hap. Oke. Sudah, tempelkan wajahnya tadi ke sini. Wah, hampir jadi mukanya. Sekarang kita gambar mata dan mulutnya. Nah, ini matanya Tuhan Yesus. Lalu mulutnya tersenyum. Wah, hampir jadi. Sekarang kurang selendangnya Tuhan Yesus. Ini yang ditulis dia bangkit. Ambil karton warna biru, atau kalau adik-adik tidak punya warna biru, boleh warna yang lain juga nggak apa-apa. Kemudian diukur adik-adik. Kira-kira kan selendangnya mau dari sini sampai sini. Nah, dikasih titik, lalu dihubungkan. Kalau sudah dihubungkan, kita potong di garisnya. Oke, sekarang kita tulisi. Kalau bahasa Inggrisnya he is risen. Kalau bahasa Indonesia ia bangkit. Tulisannya dari sini ya. Iya. Bangkit. Oke. Kalau sudah, bajunya kita tempeli. Wah, ini. Sekarang kita tempelkan dulu ya, mulai dari bajunya ke sini. Jadi pakai double tape. Oh iya, nanti bagian yang sini di tengah-tengah sambungannya jangan dilem ya adik-adik, karena kita mau memasang tali nanti di bagian situ. Jadi dikasih jarak, jangan dikasih lem. Oke. Kita sekarang tempelkan bajunya dulu. Terus kalau sudah bajunya, selendang dan kepalanya dikira-kira dulu. Ini, oke. Klik.
jadi adik-adik. Langkah terakhir, ambil pita, ukur kurang lebih dari sini sampai sini. Sampai seberapa kalian mau panjangnya? Misalnya kalau Kak Devi mau ya segini. Lalu dipotong. Kalau Kak Devi ini kurang lebih 20 cm mungkin. Kemudian dimasukkan ke bagian yang tadi tidak diberi lem. Buat simpul, setelah diikat, nanti kelebihannya dipotong, lalu disembunyikan di belakang sini nanti adik-adik. Nah, sudah jadi gantungannya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa gantung dimanapun yang kalian mau. Bisa di depan jendela, depan pintu, atau di dekat meja belajar, untuk mengingatkan kalian bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua dan Ia sudah bangkit. Sudah bukan lagi Tuhan yang mati, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Oke, jangan lupa ya kalau kalian sudah membuat, bisa difoto, kemudian diposting di Instagram, tag @Bethany Kids Ministry. Selamat mencoba, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Haleluya, haleluya, Yesus sudah bangkit. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, adik-adik. Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita? Haleluya. Yuk, sekarang ini aja kita doa yuk untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sangat bersuka cita. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, pakai hidup kami untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami seluruhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mengalahkan maut, Engkau yang sudah hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati papa mama, berkati kakak adik, berkati sekolah kami, berkati kakak-kakak di sekolah minggu, semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.